senja, salam traveling. Jumpa lagi di kanal YouTube Travel Ibu. Nah, sore ini saya kebetulan lagi main ke anak-anak muda yang kalau setahu saya sih wajahnya kelihatan happy, tapi nggak tahu dia menderita apa. Bagaimana nggak tahu kan? Pikiranku karena di Jogja ini sudah hampir 1,5 tahun nggak ada kehidupan dan aktivitas ekonomi yang produktif. Aku pikir sebelum datang melihat wajah-wajah mereka itu kayak kuyu, kayak anak-anak panti asuhan yang lagi butuh inilah pertolongan P3K gitu. Ternyata enggak gitu. Nah, malam ini kita mau sore ini kita mau bicara tentang gimana sih kondisi bisnis mereka yang ini pemain online semua ya. Ya, online. Nah, ini kebetulan teman-teman muda ini adalah perantauan di Jogja. Sudah bukan mahasiswa dan mereka punya bisnis online yang beda-beda satu sama lain. Sebelum masuk ke perbincangan, ada baiknya kita kenalan satu persatu dulu. Ini anaknya gimana? Dari yang kurus apa yang dari yang big ini? Yang kurus dulu ya, biar penderitaannya. Yang big itu tampaknya stok rekeningnya masih banyak ya? Masih banyak itu. Tapi kalau lihat ketawanya kayak gini itu ya kayaknya udah berkurang. Oke, kenalan dulu sama sahabat Travel Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Ferry. Saya dari Palembang. Enggak, ini Palembang kota apa Palembang pinggiran nih yang jelas lo? Palembang pinggiran. Oh, pinggiran. Soalnya, Ya. Harus jujur Halo. anak muda itu. Kali nama sebentar bisnis lo yang dikerjakan. saat ini bisnis online dropship. Di sini dropship. Lancar ya. Ya, Kalau melihat jawabannya kayak gini kayaknya bermasalah ini. Nanti kita ngomongin ya itu ya. siap. Sudah kan? Dari mana nih? Oke, selamat sore sahabat Travelbox. Perkenalkan, saya Wildan dari Tasikmalaya. Merantau ke Jogja sudah hampir 2 tahun. Di sini ya lagi menggarap bisnis online. Punya brand sendiri. Lagi garap brand sendiri. Apa brandnya? Herbal, Prof. Herbal. Alhamdulillah. Boleh disebut? Oh, tidak. Enggak. Oke. Nanti bermasalah, Prof. Oh, gitu. Ya sudah. Aku harus melindungi anak muda. Karena banyak berkeliuran. Oh, tukang bakso. Tukang bakso bawah hati. Ketika sebut brand nanti di depan kosan ada tukang bakso bawah hati. Mana itu tukang baksonya? Sudah? Nanti digali lagi, Bu. Oke. Terakhir, Pak Kondi. Ini big ya? bignya. Kayaknya bos ini. Bosnya. Kayaknya. Oke, selamat sore teman-teman, audiensnya dari Travel Ebo. Perkenalkan, saya Irfan dari Malang. Di Jogja udah mau 2 tahun. Untuk untuk usaha sendiri masih dropship, fashion, herbal, Sistem herbal. dan lain-lain lah masih ini. Oke. Sebelum masuk ke bisnis kalian ya, aku mau cerita kondisi Jogja biar teman-teman yang di 5 benua ini tahu. Bukan hanya di Indonesia loh, orang Indonesia itu udah menjajah 5 benua soalnya harus dengar omongan kita ini. Siapa tahu bisa menolong kita kan mereka nanti. Jogja ini adalah kota pendidikan, jelas ya. Ada 24 kampus besar, jumlah mahasiswanya sekitar 240 ribuan orang dari seluruh Indonesia dan beberapa negara ASEAN yang sedang kuliah di sini. Namun semenjak adanya pandemik itu, Pandemik ya. kalau saya ya, karena di dunia ini nggak ada apapun yang tidak diplan, apapun itu. Ya kamu mau kawin aja sebentar lagi kawin kan, itu diplan kok, apalagi urusan yang lain-lain gitu. Nah, semenjak ada pandemik itu kampus tutup kayak kuburan semua. 160 sampai 180 ribu mahasiswa pulang kampung kemana-mana, Sumatera, ke Palembang, yang dari Malang pulang ke Malang, ya Kalimantan, Papua dan seterusnya. Efeknya adalah berantai itu secara ekonomi. Jadi mulai kos-kosan. Ya mungkin kos-kosan dulu 6-7 bulan pertama pemilik kosnya yang 10 kamar, 20 kamar itu masih bisa hidup.
Tapi kalau 2 tahun, ya ini sudah kita lihat sendiri kan, kos-kosan sudah banyak yang dipasangi apa poster for sale gitu kan, for sale. Kalau dulu 10 kamar bisa 5 juta, 6 juta mereka itu kan, yang 20 kamar bisa 10 juta cukup dengan tidur sama melayani mahasiswa yang ngekos. Sekarang pendapatannya. Efek yang berikutnya adalah laundry juga banyak yang tutup, warung makan ibu-ibu, emak-emak juga banyak yang tutup kurang sampai ya tinggal 20-30%. Dan ikutan yang lain, toko buku, fotokopi, dan seterusnya. Intinya iklim ekonomi secara offline di Jogja ini kan tergantung kampus. Ya, kalau itu kampusnya nggak dibuka, ya semua pengusaha kecil yang di offline bisnisnya sampai hari ini ya hanya tinggal survive, bertahan apa adanya. Kalau bisa makan kangkung, makan kangkung. Kalau bisa makan jagung ya makan jagung. Kalau nggak ada ya cari belalang, goreng, dimakan. Kan belalang masih banyak di gunung Kidul ya. Goreng belalang ada. Jadi masih ada yang bertahan, sudah ada yang bertahan dengan makan belalang tiap hari itu. Yang kedua, Jogja ini kota wisata. Semua objek wisata ditutup selama 2 tahun. Malioboro aja itu ada 500 pedagang tuh, kalau normal omsetnya per hari bisa 4-5 miliar putarannya. Kalau peak season atau weekend bisa 3-5 kali lipat, bisa 5-10 miliar sampai 15 miliar putarannya. Begitu Malioboro tutup, objek wisata Gunung Kidul tutup, Kulon Progo tutup, semuanya tutup, masalah. Bahkan tempat wisata yang dikelola secara profesional itu ada yang di dekat Candi Prambanan ke Selatan Boko itu, yang inisial O itu, baru dibuka kena pandemik. Kalau nggak salah cicilan PLN-nya aja yang tahu saya ya, moga-moga sudah dibayar. Kemarin yang belum tertagih itu 125 juta sampai September belum raket itu. Roket Ya ya. moga-moga kita doakan pengelolanya ada duit, karena kan wisatawan nggak bisa masuk, padahal mereka mau bayar listrik kan juga dari tiket. Nah tiketnya nggak ada, mereka bayar pakai apa? Kalau bayar pakai belalang butuh berapa tronton belalang itu untuk Tapi bayar? sekarang kan Prof harus pakai kartu sekarang. Kartu apa? Kartu sakti. Kalau kemana masuk ke. Nah apalagi itu lagi semakin nggak bisa lagi kan, semakin nggak bisa banyak kan pemasoknya. Jadi itulah teman-teman, jadi banyak orang-orang Jogja ini lagi susah, bahkan ya kecuali kuliner ya, karena punya duit atau tidak punya duit ya orang cari makan. Beberapa kuliner masih bisa bertahan, termasuk pecel lele Lamongan, kemudian angkringan, dan meskipun jamnya udah terbatas. Nah itu situasi bisnis offline di Jogja. Nah kalian online kan, ini bisa kasih gambaran kira-kira online tuh katanya pasarnya kan lepas dari geografis. Nah, tadi aku lihat kok waktu aku datang kalian tuh senyum, happy. Ini happy-nya ini karena online meroket pada masa pandemik ini atau sebetulnya sama aja gitu. Siapa yang mau cerita dulu nih? Atau Irfan atau Idan atau Ferry? Saling saut-sautan aja. Iya. Karena bersama Makanya tak dari tawari. Monggo. Kalau untuk sekarang sih apa ya? Makin persulit di akhir tahun 2020 20 itu sudah kerasa sulitnya ya. Itu karena ada PPN. Oh jadi setiap barang plus PPN-nya langsung ditambahkan gitu ya, dari pada budget harga yang jualnya. dikeluarkan. budget iklan sih. Dari budget iklan. Iklan kena berapa itu? Kalau 10%. 10%. Ya. Padahal setauku itu kalau barangnya dikirim ya kena juga 10% juga itu. Kalau barang sih. Double. Kalau barang enggak ya. Kalau Enggak. barang dikirim ekspedisi itu kan dia hitungnya tuh apa ya? Ada hitungan khusus lah, kita cuma bayar ongkir aja kalau untuk ekspedisi. Sedangkan ya itu paling beratnya di PPN. Kalau nggak bayar ya lumayan bisa beli sepeda motor tiap bulan. Wih. Sekarang sepeda motor harus ditahan dulu nih berarti. Harus ditahan dulu. bayar bayar itu pajak. Jadi kalian nyumbang ke negara 1 sepeda motor ini ya setiap iya, bulan. Perkiraan seperti itu. jadi bukan sepeda lagi, motor ini. Motor ya. Biasanya kan dia sama si itu sepeda. Waduh. Sekarang ini
Tapi kalau di online ini sebenarnya selain PPN itu kan pengiriman itu mungkin nggak kena, tapi kalau ngomset itu semakin ketahuan transaksinya. Oh iya. Ketika ngomsetnya ketahuan itu makin kena lagi itu. Ya otomatis toh. Otomatis. Penjualan kan kena Penjualan. PPN. Jadi Kalau kita posting di sosmed Mhm. itu aktif Nominal. sekali orang pajaknya itu. Iya. Jadi Jadi kan price sekarang. berarti kan dapat dua. Ya, tanggungan Dapat kali dua. kan dua. Dari iklan sudah kena PPN 10%, Ya. dari omset nanti kalau masif itu pun akan tertagih 10% juga. Kalian bayar negara 20%. Jadi ya cukup berat ya sebetulnya ya. Ya. Berarti sangat berpengaruh terhadap omset penjualan antara sebelum pandemi dengan setelah ini. Lebih gampang dulu gitu nyari duitnya gitu. Atau Lebih sama aja Lebih gampang untuk profit ya lebih banyak, lebih gampang, lebih banyak dulu. dulu. Terus siasatnya gimana? Siasatnya Dari mulai Desember akhir tahun sampai sekarang September ya, katanya September kan meroket, itu terjadi apa enggak tuh? itu Di dunia peronlinean ini. Nah, meroket ya. Itu meroket tuh halu kayaknya tuh. Justru sosial media bulan-bulan ini lagi rawan. oh gitu. Tayang, disable. Rata-rata Karena? seperti itu. Akhir tahun itu banyak perubahan Oh gitu. Jadi selalu algoritma atau peraturannya, regulasinya berubah Iya. gitu ya. dan pajak tidak berubah, tetap aja. Pajak Oh. tetap. Masalahnya tuh di pajak. Kalian tuh baru mulai bisnis sudah ditekan pajak luar Betul. biasa kayak Makanya gitu. kemarin sempat sharing sama teman, kalau mau jadi hantu sekalian. Oh. Tapi ini kan orang pajak nih. Tapi itu kan dulu Prof sebenarnya. Saya tuh baca berita tadi pagi. Ah. Itu nik itu udah mulai bisa dijadiin NPWP. Bukan Jadi hanya nggak bisa NPWP ya lagi. patokannya. Ya, kalau itu udah di doc, ada keputusan Ya. kementerian atau registrasi DPR, saya lihat kalian ya kayaknya bakal tambah miskin ini kayaknya. Bisa jadi. Kaya aja belum bukan sudah miskin. bukan kami aja sih sebenarnya kalau itu di top. Semuanya itu karena kena punya semua nik itu. pasti harus bayar Ya. pajak. Jadi menurutku sih ya belum saatnya itu sih. Cuma kan negara ini nggak punya uang, gimana lagi? Lagi goyang, Pak. Lagi goyang. Makanya harus nyari duit dari per orang. Kalau dulu kan yang punya NPWP yang dikejar. Ya. Sekarang yang punya KTP dikejar. Kena semua. Kena Ya. semua karena gini loh, utang negara itu kan berapa ya? Sudah pernah ngitung utang negara. Dari berita lah Semenjak patokannya. pandemi ini meningkat terus ya. Tapi Pak Jokowi kan punya 11.000 triliun sebetulnya yang Gimana disaku tuh? itu. Aku bagian mana? Kita sebut nama brand itu nggak apa-apa ini. Ya nggak apa-apa toh, memang dia udah ada di media banyak katanya 11.000. Nanti tukang bakso ke depan. Utang negara itu kan hampir berapa ya? 14 ribuan ya triliun. Betul. Jadi apa? Belum bunga itu. Totalnya lah. Terus bayar bunganya per tahun kan sekitar 1.400-an triliun. 900-an triliun kan. Sementara dari pajak yang itu tadi, PPN dan lain-lain tadi itu, dapatnya paling cuma 1.400 triliun, 1.500 triliun. Jadi uang realnya negara ya paling 500-600 triliun, dan itu harus dibagi ke banyak kementerian, 20-an berapa itu. Jadi ya berat lah mereka memang, dan solusinya menurutku ya memang kalau nggak narik pajak ya naikin BBM, naikin listrik, naikin Bahan makanan. bahan Di pasar makanan. udah Masa sih? meroket. Yang meroket itu sebenarnya mungkin bahan pokok itu kan. Sudah ya? Cabe. Sudah Iya. tandanya ya. Peternak Karena- juga, ya. peternak juga susah karena harga jagung, harga bahan baku kan otomatis jadi naik kalau gini Iya. caranya. Nah terus kalian sendiri untuk survive gimana nih ke depan, ngerancang sampai Desember dan tahun depannya? Ya moga-moga tahun depan udah normal, ekonomi berubah. Karena gini loh, selama yang 600 triliunnya apa dipunyai negara itu kan lantaran untuk bayar PNS ya. PNS itu yang menggerakkan ekonomi mata rantai ke bawah-bawah yang dia beli-beli macam-macam barang. Kalau itu tidak terjadi ya yang bawah ini nggak dapat tetesan putaran ekonomi memang. Nah ini perlu kalian harus berpikir saya kira mau Apalagi ngapain. duitnya ditahan ya yang bagian atas. Ya salah satunya faktornya kayak gitu. Gimana? Apa siap mati atau tetap berjuang kayak zaman Sumpah Pemuda gitu? Kita harus merdeka. Iya.
jalan aja ini bro. Tetap jalan Ya. dengan kebingungan atau dengan kejelasan. Semuanya ini. Oke. Oh, Will. Mungkin untuk bertapa dulu bro, merancang strategi. Oh. Karena secara algoritma kan dunia online orang-orang terjun ke online semua, jadi gak bakal mungkin mati kalau Nah. 2-3 tahun ke depan. Ya. Justru karena orang online dan transaksinya ada, itu pajaknya makin Nah di situ bagus itu untuk masukan negara. Tapi nggak masalah sih sebetulnya mau dipajakin berapapun, yang penting ekonominya ditumbuhkan menurutku. Ya. Kalian gampang cari duit, tapi oke kita bayar, tapi bisa mudah gitu loh. Tapi ini Ya. kan negara susah gitu. Antar kementerian aja regulasinya repot. Kalau dulu sih uang, misalnya kalian bayar pajak, itu dibalikin ke bawah juga. Bangun puskesmas, bangun rumah sakit, buku-buku sekolah gratis, terus buka lapangan kerja untuk agar pengangguran itu tidak terjadi. Nah kalau sekarang ini kan kalian ditarik pajaknya untuk bayar utang, Dan bunganya utaran itu. bunganya, Ya. utarannya jadi nggak ada. Jadi terus terakhir apa saran pemasukan entah untuk siapa ini ya, atau sekedar tolonglah dan doakan kami gitu. saran untuk siapa bro ini? Ya, terserah. Kalau untuk orang atas ya Ah, menurutku ya terlalu vulgar kalau untuk ngomong di media. enggak Tapi apa-apa. sebenarnya kalau saya ini untuk kedepannya itu, pemerintah itu harus mencari alternatif lain Oke. selain pajak, gitu. Oke. Kita ini negara banyak, negara besar gitu kan. Ya coba cari alternatif lain gitu loh. Jangan rakyatnya yang kena gitu. Justru harus rakyatnya itu yang malah Oke. dibantu gitu loh. Ini pandemi kayak gini, rakyatnya dipajakin, belum lagi nanti ketambahan nih. Tapi yang susah rakyat. Hmm. Pejabat itu di berita itu katanya kemarin Meroket. rekeningnya malah meroket. Iya, Wah, itu iya. gimana itu? Dia pejabat nggak dia? Mungkin saudaranya. Saudaranya. Lingkar perutnya nambah ya selama pandemi ini. Ya enggak? Itu yang sebenarnya kenapa bayar pajak ya oke, cuman cemburunya itu loh. Ya kalau di luar negeri kan gini ya. Pajak masuk dibalikin ke rakyat, bahkan yang gelandangan, yang pensiunan Ya. itu dapat duit dari negara. Selama pandemi ini aja, Jepang itu per bulan kalau nggak salah dapat 10 sampai 15 juta yang nganggur-nganggur itu. Ya. Di Australia itu bisa sampai 30-an juta. Di Indonesia kamu dapatnya kan paling 300.000 sama kartu prakerja Iya. kursus dulu. Jadi memang masih silang sengkarut, tapi nggak apa-apa lah. Minimal kalau kalian cerita di sini Iya. secara psikologis bisa plong, Terungkapkan. Ya. terungkapkan, dan pikiran nanti jadi jernih, besok bisa merumuskan strategi yang lain untuk tetap fights, tetap meroket. Meroket itu gimana? Meroket Gini bro, bisnisnya gini. Nah, aku ikut berdoa lah semoga Ya. yang amin. dari Palembang, dari Malang, dari Tasik ini tahun depan sudah meroket betulan dan virus-virus itu sudah hilang dan kita kehidupan yang normal. Jangan lupa kalau sudah normal kita harus jeda sejenak dengan cara traveling. Sudah punya paspor belum nih? Sudah. Sudah. Belum, pasti orang Palembang pinggiran. Belum. Nah, ini diajari cara bikin paspor ya. Ya apa-apa. Oke, baik sahabat Travel Ebo dimanapun berada, itu bincang-bincang sore kita ya tentang situasi bisnis offline dan online di Yogyakarta. Simak terus Travel Ebo. Kalian tahu apa 3 hal yang dilakukan supaya selalu bahagia? Ngopi, Ngopi, udut, udut, traveling. traveling. Ciao.